Oke, assalamualaikum, selamat siang sahabat tani dan sahabat horti. Kali ini kita melakukan penggarapan lahan, persiapan untuk menanam porang. Di sini kita menggarap lahan 1,7 hektar ya. Nih lahannya, 1,7 hektar. Ini kita garap mulai dari lahan nol ya, seperti ini. Ini karena rumputnya ini pendek-pendek, maka kita bisa langsung lakukan pencacahan menggunakan kultivator. Nah, tapi idealnya harusnya ini rumput kalau terlalu tebal, ibaratnya saya kasih unjuk seperti ini ya. Nah, kalau rumputnya tebal seperti ini, alangkah lebih baiknya itu dipotong dulu menggunakan mesin potong rumput, atau kita babat ya menggunakan sabit ya, itu bisa. Tapi karena ini kita lihat rumputnya masih rumput muda-muda begini ya, kita bisa langsung melakukan pencacahan menggunakan kultivator dengan menggunakan blade B. Menggunakan blade B ya, jadi blade B itu pisaunya lebih tajam daripada blade J ya. Jadi ini rumput-rumput itu tercacah dan hancur seperti ini. Lihat yang depan itu masih ada rumput ya, rumput sedikit. Ini kita menggunakan blade B, itu di belakang rumputnya habis. Nah ini kecacah semua ya, keangkat semua rumputnya. Nah ini bisa diulang hingga 2 kali atau 3 kali ya. Coba kita lihat ya. Seperti ini rumput-rumput yang tinggi. Anda bisa mengulang 2 kali atau 3 kali supaya lahannya ini gembur dan dalam pengolahannya. Nah, setelah kita cacah seperti ini kita sudah balik 2 kali ya. Setelah balik 2 kali, lalu langkah berikutnya lahan kita tabur menggunakan kapur dolomit seperti ini. Nah, kita ini. Nah, ini kita kasih lihat kapurnya. Nah, ini kapur dolomit atau kapur pertanian ya. Ini dolomit. Nah, fungsi dari dolomit ini untuk menjaga pH tanah agar tetap stabil di pH netral ya. pH netral, dan fungsi lain selain menetralkan pH, ini ada kandungan MgO-nya, CaO-nya, H2O-nya. Nah, ini sangat diperlukan untuk tanaman ya, seperti ini. Nah, setelah kita tabur kapur dolomit seperti ini, kita diamkan selama 2 hari atau 3 hari. Nanti rumput ini semua sudah kering, rumput semua sudah kering, sudah hancur, baru kita bedeng-bedeng menggunakan RTH. Nah, kita skip dulu di pengolahan lahan, kita kembali dulu ke pengolahan pupuk kandang yang sudah jadi.
kita mau lakukan pembongkaran dan penggilingan. Nah, ini kita mulai bongkar pupuk yang kita fermentasi. Nah, ini kita fermentasi kurang lebih sudah ada 1 bulan ya. Nah, ini kita mulai bongkar. Nah, setelah kita bongkar, nanti kita langsung giling supaya halus. Jadi untuk pengaplikasiannya di lahan itu nanti lebih mudah dan lebih efektif lah kalau kita giling. Nah, ini kita buka supaya diangin-anginkan ya, supaya kena matahari juga. Nah, ini kita bongkar ya, ini kita sudah bongkar. Nanti kalau sudah bongkar begini sudah agak kena angin ya, sudah kena angin, diangin-anginkan, baru nanti kita lakukan penggilingan. Nah, ini pupuk kandang yang kita sudah angin-anginkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita giling. Nah, supaya halus ya. Nah, ini kita giling. Nah, setelah kita giling seperti ini sudah siap untuk digunakan. Kita sudah siap untuk digunakan di lahan yang kita mau tanam ya, seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke pengolahan lahan. Kita membuat bedengan dan parit ya. Nah, kita bisa lihat hasil bedengannya seperti ini ya. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah cukup rapi ya. Oh iya, kemarin saya ada bilang setelah kita tabur menggunakan kapur dolomit, itu kan semua kita sudah tabur menggunakan kapur. Kita semprot menggunakan dekomposer. Kita semprotkan dulu sebelum kita membuat bedengan seperti ini. Jadi nanti tanah ini jadi terfermentasi juga ya. Sebelum kita tanam, tanah itu terfermentasi. Fungsinya mengembalikan mikroorganisme yang baik untuk tanaman. Jadi kita harapkan setelah kita semprot itu tanah terfermentasi dan kembali subur ya, kembali subur. Karena ini lahan bekas sawah ya. Tadinya sering sekali semprotkan herbisida ya. Jadi banyak mikroorganisme yang istilahnya mati ya. Jadi kita fungsinya untuk mengembalikan mikroorganisme supaya tanah kembali subur. Kita mau tunjukkan cara pengaplikasian pupuk yang sudah kita giling ya. Kita taburkan di bedengan. Nah, ini bedengannya seperti ini ya. Nah,
ini sudah bentuk bedengan ya. Kita taburkan di atas bedengan yang sudah jadi. Nah, setelah kita taburkan pupuk, lalu kita bedengan atau gulutan kita rapikan ya. Jadi, nah seperti ini. Jadi pupuk kandangnya itu nanti tertanam di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kita biarkan minimal ya 2 minggu lah baru boleh kita tanam. Nah, jadi ini nanti tanah yang menempel dengan pupuk kandang itu otomatis ikut terfermentasi. Jadi mikroorganisme yang ada di tanah itu kembali pulih dan subur kembali. Karena ini tanah bekas ditanam padi ya yang ini. Oke, terima kasih. Aku rasa ini sudah cukup ya untuk pengolahan lahan. Nanti saya sambung lagi pas waktu mau tanam di video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.